Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin Bapak Ibu jamaah subhanakumullah, melanjutkan pembahasan kemarin tentang orang-orang yang berakal, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkannya dalam surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Allah taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman dan memberitahukan kepada kita semua siapakah orang-orang yang berakal itu, yaitu Allah Ta'ala berfirman, alladzi inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan silih bergantinya malam dan siang, la ayat, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, liulil albab, bagi orang-orang yang berakal. Siapa itu orang yang berakal? Allah Ta'ala berfirman di ayat selanjutnya, alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, itu orang yang senantiasa yazkuruna Allah, senantiasa mengingat Allah, qiyamau, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, bahkan dalam keadaan berbaring sekalipun, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, mereka senantiasa memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian apa selanjutnya? Mereka berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini semua dengan sia-sia. Tidaklah Allah menciptakan semua keadaan di dunia ini dengan begitu saja. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan isi langit dan bumi dengan sia-sia. Tidak ada satupun makhluk yang Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini dengan sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau. Subhanaka faqina adzabannar. Kemudian kita meminta agar dihindarkan daripada azab api neraka. Hadirin, ternyata zikir ini bertujuan agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Dan amalan yang paling mudah untuk dilaksanakan yaitu zikrullah. Karena kalau amalan-amalan yang lain, membaca Al-Quran, ada syarat-syaratnya, ada yang harus kita penuhi. Mungkin kalau membaca Al-Quran dalam keadaan junub ataupun dalam keadaan tidak suci, ini tidak dibolehkan, bahkan haram hukumnya. Akan tetapi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun, terkecuali mungkin Bapak Ibu ketika buang hajat, ini pun zikirnya yang dibatasi adalah zikir dengan lisan. Akan tetapi zikir dengan hati tidak dibatasi, tanpa ada batasan. Bahkan dalam keadaan, mohon maaf, buang hajat sekalipun, hati ini boleh senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat indah, Masya Allah. Kenapa? Dan ternyata seluruh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tujuan akhirnya adalah senantiasa kita berzikir mengingatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha, Allah firmankan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Dan sampai mengingat Allah, kita salat sekalipun tujuan akhirnya adalah untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang munafik yang Allah berikan ciri-ciri mereka ketika berdiri salat, yaitu innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik itu ketika berdiri salat mereka berdiri dengan malas, dan mereka, kata Allah, wa la yadhkuruna Allah illa qalila, mereka tidak ingat Allah kecuali sedikit. Nauzubillah. Maka hadirin Bapak Ibu jamaah subhanakumullah,
Inilah orang-orang yang berakal yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Maka PR kita bersama, tugas kita bersama adalah jadikan diri kita orang-orang yang senantiasa memiliki hati dan pikiran yang cerdas, menjadi orang-orang yang berakal tersebut. Sehingga dalam keadaan apapun kita tidak terkesan dengan suasana maupun keadaan. Makanya Nabi SAW mengajarkan dalam semua aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari, itu senantiasa ada zikir, doa yang kita lantunkan. Minimal sekali kita baca basmalah, lalu kemudian akhir daripada aktivitas kita ucapkan alhamdulillah. Sehingga semua aktivitas yang kita lakukan, kita dihitung sebagai orang-orang yang berakal. Orang-orang yang Allah sebutkan tadi senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, qiyama wa qu'uda wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Makanya kalau sudah demikian, dipastikan orang-orang yang berakal tersebut aktivitasnya bernilai ibadah. Hatta perkara-perkara yang sifatnya mubah. Perkara yang sifatnya mubah seperti apa? Perkara makan, perkara minum, ini boleh. Orang tidak makan pun saat ini kalau disuguhkan makanan tidak makan, tidak berdosa. Itu bukan perkara wajib ataupun perkara yang hukumnya, mohon maaf, di luar daripada perkara sunnah misalnya. Tapi ini hukumnya mubah. Hukumnya boleh, kalau dilaksanakan tidak apa-apa, tidak dilaksanakan juga tidak apa-apa. Ini yang dimaksud mubah. Akan tetapi perkara-perkara yang mubah ini pun ketika dimasukkan doa dan zikir di dalamnya, maka akan bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar bernilai duniawi saja, bahkan kelak di akhirat setiap suapan yang kita masukkan ke dalam mulut kita, setiap tegukan air yang kita minum yang menghilangkan dahaga kita, ini kalau kita lantunkan dengan doa sebelum kita makan, sebelum kita minum, kita baca doa dan zikir sebelumnya, maka ini akan bernilai ibadah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah subhanakumullah, jadikan diri kita orang yang berakal. Itu orang yang berakal yang senantiasa zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan. Bahkan doa yang pernah mungkin kami sudah sampaikan, itu Nabi itu setiap terjadi apapun dalam diri beliau, baik itu kesusahan maupun kesenangan, kesempitan maupun kelapangan, Nabi itu punya doa khusus yang kalau kita baca sangat indah. Apa itu Nabi sampaikan? Nabi ketika ditimpa kenikmatan, ditimpa sesuatu yang nikmat, apa yang Nabi sampaikan? Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kalau ditimpa kesusahan, apa jawaban, apa doa Nabi? Alhamdulillahi ala kulli halin. Tetap sama-sama alhamdulillah semua. Ternyata Nabi itu bersyukur apapun keadaannya. Kalau tingkatan kita, Nabi hanya memerintahkan kalau kesusahan kita bersabar, kalau kenikmatan kita bersyukur. Akan tetapi Nabi itu dalam keadaan apapun, Nabi senantiasa bersyukur. Maka hadirin, ucapan alhamdulillah adalah ungkapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya begitu. Kalau dalam bahasa manusia itu, kalau apalagi kita orang Indonesia, itu kita ucapkan terima kasih. Alhamdulillah itu adalah terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan nikmat, rahmat, karunia-Nya, anugerahnya yang tak terhingga kepada kita semua. Makanya kalau orang yang berakal itu berpikir sebenarnya tidak ada yang di dunia ini Allah ciptakan sia-sia. Misalnya ada orang mungkin hari ini melihat rumput di pinggir jalan, jangan pernah kita terbesit dalam pikiran kita, ini tidak ada gunanya ini. Padahal tidak. Semua yang Allah ciptakan di dunia ini mungkin nampak di mata kita rumput ataupun seekor lalat yang nampaknya tidak ada manfaatnya bagi kita. Akan tetapi di situ ada hikmah yang Allah sembunyikan, hikmah yang Allah kandungkan di dalamnya. Sebagaimana ada satu kisah seekor ulat yang pernah kami ceritakan, yaitu ketika Nabi Musa alaihissalam diutus kepada Fir'aun. Saat itu istrinya sedang hamil. Maka apa kata Musa? Sebagaimana kita semua berpikir manusiawi, istri saya sedang hamil, tidak mungkin saya tinggalkan dalam keadaan hamil. Bagaimana makannya, bagaimana urusan keperluan hidupnya. Makanya Allah Ta'ala perintahkan, idrib bi'aswakal hajar, pukulkanlah tongkatmu kepada batu di depanmu. Maka Nabi Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya kepada batu yang ada di depannya. Dipukul sampai 7 kali pukulan, barulah di pukulan terakhir di dalam batu tersebut ada seekor ulat yang sedang memakan daun segar.
Maka Nabi Musa penasaran dengan suara ulat tadi. Nabi Musa mendekatkan telinganya kepada ulat tadi. Kemudian ulat tadi berdoa, Subhana man yarani, Maha suci Allah yang senantiasa melihatku. Wa ya'rifu makani, yang senantiasa mengetahui tempatku. Wa yasma'u kalami, yang senantiasa mendengarkan ucapanku, zikir-zikirku. Wa yadhkuruni wa la yansani, yang senantiasa mengingatku dan tak pernah melupakanku. Masya Allah. Itulah seekor ulat saja tahu dan bahkan bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bahkan dalam lapisan batu yang tebal sekalipun Allah kasih rezeki. Apatah lagi kita manusia yang punya tangan, punya kaki. Kalau kita berikhtiar dengan benar, maka rezeki yang halal akan datang kepada kita. Walaupun jumlahnya tidak banyak sesuai dengan kemauan kita. Kadang-kadang kan begitu manusia itu. Sebenarnya rezeki yang Allah berikan itu cukup. Cuma karena kemauan dia melebihi daripada kebutuhannya. Yang dia mau sekarang itu bukan kebutuhan, akan tapi kemauannya. Maka belilah sesuatu ketika mampu, jangan ketika mau. Kalau kita paksakan beli sesuatu karena mau, ini tidak akan cukup dalam kehidupan kita. Makanya orang-orang yang bergaya dalam hidupnya sebenarnya itu memaksakan kehendaknya sendiri. Dia tidak mampu untuk membeli benda tersebut, cuman dia mau saja. Kalau faktor perkara mau, ini semua kita mau. Kalau mau kita punya Pajero, kita mau punya Rubicon, kita mau punya ini, punya itu. Akan tapi perkara mampu ini tunggu dulu. Kita bisa timbang-timbang dalam diri kita, dalam keuangan kita. Barulah kita membeli sesuatu dengan yang kita mampu. Karena ketika kita beli sesuatu di saat kita belum mampu, hanya mau saja, ini akan menyusahkan diri kita sendiri. Makanya dalam hukum fisika, itu gaya itu berbanding lurus dengan tekanan. Semakin tinggi gaya, maka semakin tinggi pula tekanan dalam satu hukum. Maka hadirin, orang yang semakin tinggi gayanya, semakin tinggi juga tekanan dalam hidupnya. Naudzubillah. Maka boleh jadi itu yang menjadi sebab orang-orang saat ini mungkin kalau memaksakan kehendaknya untuk bergaya, maka semakin tinggi pula tekanan dari debt collector, tekanan dari orang yang dihutanginya. Begitulah hadirin yang mulia. Semoga Allah Ta'ala beri kita kekuatan untuk senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam keadaan apapun, dan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang berakal. Kurang lebih demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.